maaf tangan bebek. Tangan bebek. Pada suatu hari dia kena masalah. Harus diselesaikan karena ada sesuatu yang tidak beres. Karena tidak beres, ya harus dibereskan. Tapi bagaimana cara membereskannya? Nah, disitulah kan. Untuk kelancaran dan kenyamanan kita bersama, HP mohon dibebetkeun. Di silent atau di nada hening. Pada suatu kiri pasannya supaya aman semuanya. Kita belajar, apresiasi, menikmati, dan nanti akan ada apa selanjutnya. Untuk ini itunya kita berdoa dulu, ya. Doa di mulai. Allah. Selesai. Baiklah. Selamat menyaksikan. Banyak sekali. Nah, apa kabar Mas Bako? Satu lagu Mas Bako. Siap Pak Karim. Yang namanya bebek bertelur seminggu 2 kali, bertelur 30 bebek 60 seminggu, 30 bebek 60 seminggu. Yang namanya bebek bertelur 2 kali, bertelur 30 bebek 60 seminggu, 30 bebek 60 seminggu. Telur, wek, telur, wek, wek, telur, wek, yang namanya bebek bertelur seminggu 2 kali, bertelur 30 bebek 60 seminggu, 30 bebek 60 seminggu. Telur, wek, telur,
Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tak segenggam pun adalah milikku. Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam, tapi tak segenggam pun adalah milikku. Bebek 30 ekor, semuanya tukang bertelur, tapi tidak juga adalah sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-hampir telanjang, hanya itu saja milikku. Aku orang beradab, apa-apa ada, juga buah dada. Itulah beta. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah berkamar-kamar. Itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor, sampai film berteknik kolor. Perut buncit ada, mata belotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. Badannya langsing, matanya juling, rambutnya keriting, otaknya bening. That's me. Tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu. That's me. Sikat menyikat, gugat menggugat, lidah bersilat. That's me. Profesiku koplo bambu. Siapa yang tidak tahu? That's me. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama kepengen berhenti, tapi tak ada yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, otot kendor, mata kabur, mau mundur dengan teratur, mau ngasuh di atas kasur. Saya kembung bukan karena busuk, mata berair bukan karena banjir, tetapi menjadi tong sampah. Serobotan tanah, Pak Lurah. Curi air sawah, Pak Lurah. Beras susah, Pak Lurah. Semua masalah, Pak Lurah. Tapi kalau rezeki melimpah, Pak Lurah tak usah payah. Zaman ini zaman edan. Tidak ikut edan, ya tidak kebagian. Di terminal, calon berkuasa, dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film, sutradara merajalela, dia tentukan yang bikin film buat apa. Nah di sini si Petruk sialan itu merangkak padaku meminta kerjaan. Aku suruh ngamur bebek 30 ekor, dan seminggu harus setor sebanyak 50 telur. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dimakan burung kondor? Di sini tidak ada burung kondor, dia yang kondor. Dia melolong kepada aku meminta tolong. Sudah ditolong, malah nyolong. Orang seperti ini harusnya dipukuli. Sayangnya aku tak berani. Lagi pula aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh tubuhnya yang bau dan dekil itu.
Aku nggak mau main hakim sendiri. Kalau begitu, buat apa Pak Lurah digaji? Ya toh? Ya toh? Ya toh? Orang sudah melarat ditimpa sialan. Telur sudah dimakan, masih saja digugat. Padahal yang bertelur itu tidak peduli apa mau dimakan atau dicuri. Pokoknya aku sudah setor sekitar 50 telur. Pada waktu menyeberang jalan, datang motor, bebek kabur semuanya. Satu ketubruk dan mati konyol. Sekarang aku harus menghadap Pak Lurah. Kasih Bagong Dongkolan. Siapa menolongku? Siapa membantuku? Hei! Apa masalahmu? Banyak mengeluh kamu. Apa juga persoalanmu? Merengek tersegan-segan. Udah, jangan takut. Aku ini bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Begitu mulutnya dibuka, dadak hilang duka. Permisi Pak, mohon bertanya, kok Bapak mau menyapa saya? Nah, aku sedih melihat orang susah. Aku murka melihat orang marah. Aku hanya ingin membantu orang yang kejepit, yang kena urusan berbelit-belit. Sakit? Enggak sengaja. Ikan disita, ulam pun tiba. Janda dicinta, sebab kaya raya. Bapak mau menolong saya yang lagi kena perkara, Pak? Oh tentu, karena aku diturunkan ke bumi ini dengan satu misi, yaitu ingin membantu orang yang kena perkara, baik yang pidata maupun pidana, baik yang perdana maupun isi ulang. Gimana? Bagi saya sama saja. Nganu Pak. Nganu Pak. Apa? Nganu apa? Nganu. Ini tuh bukan urusan pidana atau perdata atau isi ulang elektrik. Ini tuh urusan telur dan bebek, Pak. Telur dan bebek gampang. Bukan telur dan ayam toh? Bukan, Pak. Di sini telur, di sana telur. Sama-sama telur. Ini bebek, di sana ayam. Bagiku sama saja. Oh iya, Pak. Tapi saya ini marah, Pak. Ini gua bau. Gua dikotok bebek. Saya ini juga melarat. Maka dari itu kita harus bekerja sama yang berat. Segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan mufakat. Nih, misalnya saja tentang honorku. Biar bagaimanapun, aku ini pokro bambu. Kamu harus hargai profesiku. Bapak juga harus hargai profesi saya, Pak. Yang tidak punya apa-apa. Harta karun tidak ada, Pak.
Yang ada, oh ini cuma cemeti dan celana Pak. Ambil saja Pak ini cemeti. Biar nanti saya cari lagi lah. Tapi jangan ambil celana saya Pak. Nanti saya celaka Pak. Yang ini pengarang pusaka dewasa Pak. Ini bukan soal cemeti atau celana, tapi ini urusan telur dan bebek. Jelas toh? Telur dan bebek. Tor, wek. Hah? Tor, wek. Maksudnya gimana Pak? Bego, kamu nggak bisa mikir. Gini, aku kasih tahu aja sini, di sini. Sini ya, aku kasih tahu. Kejauhan, kok. Tinggal kamu. Itu hah? Jangan keras-keras, jangan keras. Maksudnya bagaimana Pak? Aduh, kamu itu dikasih tahu. Dasar tukang angon otaknya tuh seperti bebek itu, otaknya kecil, makanya banyak bebek sinjai dari goreng. Gini, supaya kamu ngerti, sekarang bayangkan yang saya bayangkan agar kamu mengerti, oke? Nih, gini nih, kamu nih. Nanti kamu harus gini. Oh, iya Pak, iya. Ngerti Pak? Ngerti. Bagus lah. Sekarang ikut saya, ayo. Berbayang sama saya, ayo ikut saya. Sudah dipikir masa-masa. Udah Pak, malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapalah rugimu? Ini bagi saya bukan persoalan untung atau rugi Pak, tapi kepercayaan saya yang dilukai. Muka saya diludahi Pak. Sudah ditolong kok mencuri. Saya kurang baik apa Pak? Tapi masih saja orang bilang saya itu pedit, pelit, penghisap, pemeras, penyedot, pengepres. Nah, itu semua yang dia beres itu Pak. Kalau ia mengakui, apa tindakanmu? Dia harus bayar kerugianku. Kalau dia tidak dapat, Apa boleh buat? Pecat. lantas bagaimana nasibnya? Ya itu urusannya, urusan Pak Lurah. Kalau dia tidak mengakui bersalah, Pak Lurah aturlah supaya dia mau menyerah. Nanti saya atur supaya pagi Pak Lurah bertambah. Saya sudah jadi lurah sejak awal sejarah. Jangan omonganmu itu membuat saya marah. Maaf Pak Lurah, bukan maksud saya untuk mempengaruhi, tapi anak bapak, si Otong, anak bapak, kemarin dia ingin motor. Kalau dia kepengen motor, dia ngomong pada saya. Kemarin dia pesan motor Bison. Dia pesen. Mau tutup mulut enggak? Mau aku depak lo? Maaf Pak Lurah, maaf. Pak Lurah. Selamat pagi Pak. Selamat ketemu lagi. Apa kabar Mas Joko? Masih suka membagong? Jaga omonganmu. Jangan asal bicara sampean. Perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina, curi mencuri. Maaf Pak Lurah, tapi dia yang mulai kok. Gareng, apa kau jadi pembela? Betul Pak Lurah. Pembela dan kuasa penuh. Jadi maksud saudara, bila kalah perkara saudara yang masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Baik, kita mulai. Oke. Orang mau bicara harus dengan izin saya. Jujur Pak. Baiklah, kalau maunya Pak Lurah begitu ya silahkan. Bagaimana Pak Petrus? Terdakwa, tertuduh,
tersangka. Kalau mau bicara harus izin saya. Maaf Pak Lurah. Boleh duduk ini Pak. Duduk. Nah, saya juga Pak, biar enak. Ayo duduk. Bagaimana Petruk? Jawab Petruk. Jawab Petruk. Maaf Pak Lurah. Pembela. Ya Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf bagi klien dan pasien saya Pak. Klien karena ia minta saya sebagai pembela dan kuasa usahanya. Pasien karena ia minta saya menjadi dokternya. Terangannya begini Pak. Suatu ia datang kepada saya, yaitu pada hari Kamis lebih yang lalu, pada tanggal 32 Desember 1999, getaran pada jam 10:30, 6 detik, 7 second, 8 dekon, 9 detik liter. Itu suhu udara 240 Celcius, curah hujan 25 cm, Bagas di selatan, bintang Venus di utara. Saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi nanti si Wati. Cina, protes diterima. Pembela, fakta yang langsung berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya yang langsung berhubungan dengan perkara. Oke Pak Lurah, baiklah. Kalau hak saya dikurangi, tak apalah. Saudara Petruk ini datang pada saya di kantor saya di kaki 6 depan pasar, sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, berseberangan dengan toko minyak goreng, menceritakan kepada saya musibah yang baru menimpanya yang disebabkan oleh telur bebek dan bapak bagong. Gitu, Pak. Dengan suara bergetar kedinginan Pak Lurah. Ia datang langsung dari sawah yang kehujanan dingin lebat sekali, mengamankan bebek-bebek dan telur-telur yang menjadi tanggung jawabnya. Itu Pak, mendadak banjir dari kali, kilat menyambar dari langit, 2 bebek di bawah banjir. Astaga, telurnya 10 petir disambar petir, hancur berantakan. 10 petir. Oh salah maaf, 10 butir disambar petir maksudnya. Telur. Benar ini semua terjadi. Iya Pak. Jawab yang benar. Jangan main-main. Maaf Pak Lurah. Saya belum selesai. Setelah dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu Pak, ia jatuh pingsan Pak. Badannya menggigil, keringatnya mengalir. Mukanya Pak, mukanya pucat. Setelah sadar, ia mengeluh. Tak ada ngomong. Kalau dengar tadi, ya sedih sekali Pak. Saya juga ikut sedih Pak. Tapi saya berjanji akan menyembuhkannya Pak. Jadi kalau ia menjawab dengan lembek, maafkanlah ia Pak. Bagaimana Petruk? Pak Lurah, menurut saya ini cuma permainan yang licik. Ini akal-akalan si Pokok. Tipu saja ini pokok bambu, pokok cabang lah. Ini saya akan adukan Cukong Bagong karena telah menghina saya di depan umum. Mau ditaruh di mana bibir saya, Pak? Salah. Aku adukan. Si Pokok itu menghina saya. Dia sebut mulut saya dengan mulut. Saya dengar. Saya sudah dengar. Bagong menghina Gareng. Gareng menghina Bagong. Skor 1 lawan 1. Draw. Temis sama kuat. Selesai. Saya peringatkan, jangan ada yang menyeleweng lagi. Kita lagi membicarakan perkara Petruk dengan bebek dan telurnya Bagong. Saya tidak ada urusannya dengan telurnya Bagong, Pak. Woi, telur saya jangan dibawa-bawa. Lama-lama hilang kesabaran saya. Tekanan darah saya naik. Kita lagi membicarakan soal wek-wek Pak Lurah.
Ini tak ada kaitannya dengan wek-wek. Apa? Tak ada kaitannya dengan wek-wek. Salah. Lantas mengapa sekarang Petukin hanya bisa bilang wek-wek? Ya, kenapa? Karena ia ingat ada bebek yang dibawain, Pak. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan bebek-bebek yang berbunyi wek-wek itu. Karena ia saban hari saban malam mendengar hanya suara wek-wek, sehingga suara wek-wek itu menjadi obsesinya. Otaknya penuh dengan suara wek-wek, sarafnya diganggu oleh wek-wek, pita suaranya tersetem pada nada wek-wek. Akhirnya, bahkan kuburannya nanti akan berbunyi wek-wek, dan doa doanya juga berbunyi wek-wek. Nah, dan kita sekarang harus membicarakan masalah ini dengan bahasa wek-wek juga. Saya protes pula. Nggak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek, Pak. Ini lagi pula buat apa kita berwek-wek pokok? Wek-wek pokok. Itu terlalu ekstrim. Kalau kita membicarakan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka terpaksa perkara ini harus ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan sampai kita semua mahir berwek-wek. Apa maksudnya? Maafkan saya, Pak. Saya tidak bersalah. Bohong, Pak. Dia telah mencuri 13 butir telur dan 2 ekor bebek. Tidak salah. Salah. Tidak. Salah. Tidak. Apa, Bek? Iya, iya, wek-wek.